Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di Renungan HKBP Damai. Semoga semua saudara di dalam keadaan sehat. Saudaraku, marilah kita dengarkan firman Tuhan dan marilah kita sambut. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan akan dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Bahasa Bataknya, dungi dipalu suruh-suruan na papituhon mas sarunena. Jadi masa-ma suara nagogo di Banua Gijang, aka dipandok. Nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasyanganon. Bakit Raja Maibana ro disaleng lelengna. Saudaraku, seorang anak yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan menemukan seekor anak singa yang diperkirakan baru saja ditinggalkan oleh induknya tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Anak itu merawat anak singa tersebut dengan baik. Setiap hari ia memberikan makan dan bermain-main dengan anak singa yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Hari demi hari, bulan dan tahun, sang anak singa telah bertumbuh menjadi seekor singa yang kuat dan gagah perkasa. Suatu hari, ketika sang anak yang juga telah bertemu dan bertumbuh menjadi seorang pemuda dan singanya berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada seekor ular berbisa yang sangat besar menyerang sang pemuda. Dari atas dahan pohon dengan sigap sang singa berbalik menyerang ular tersebut. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara sang singa dengan ular sampai akhirnya sang singa memenangkan pertarungan dan pemuda itu berhasil diselamatkan. Anak singa yang dulunya lemah dan tak berdaya sekarang berubah menjadi seekor singa yang menjadi pembela bahkan pelindung bagi si pemuda itu. Saudaraku, saat Tuhan Yesus datang pertama kali, Yesus lahir di kandang domba yang kotor dan hina sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada kedatangan kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Sebab kuasa Allah telah diserahkan kepada Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus juga akan datang untuk menghakimi dunia ini serta menghukum si iblis dan setan serta pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menolak untuk percaya. Yesus datang ke bumi dengan mata bagaikan nyala api untuk memerangi dan menghancurkan antikristus serta memulai kerajaan yang baru di dunia ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari hal ini, maka kita akan hidup di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dia bukan saja sang juru selamat, tetapi juga sebagai hakim dan raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita dan dia berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Itulah sebabnya saudara, kita harus selalu menjaga hidup kita hari demi hari supaya seturut dengan firman Tuhan. Sehingga saat kedatangan kedua kalinya nanti, kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya. Marilah kita belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk takut akan Tuhan, dan semoga Tuhan menuntun kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Amin. Tuhan memberkati.